Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Hari ini jumpa lagi di channel kami, Celoteh Bisnis. Oke, hari ini lu akan gua ajak ke tempat bisnis. Katanya sih bisnis keren banget kuliner ya, Five Temple, dan ini dimiliki oleh anak milenial. Ya, kita lihat yuk tempatnya. Come on, kita lihat. Hey guys. Oh. Oke, kita masuk langsung. Halo, assalamualaikum, bro. Nah, guys, ini adalah Bro Raka, salah satu pemilik dari Five Temples ya. Nanti lu lihat aja, lu kepoin aja. Nanti ada channel YouTube kami, lu tonton aja ya. Jangan lupa, gue sama Raka nanti akan kasih lu ilmu yang daging, oke? Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kita yang paling terkeren, terupdate, dan paling terhits seantero Indonesia. Oke, guys. Hari ini kita akan sudah mendatangi suatu tempat bisnis ya. Dan lo akan lihat aja kepoin di sebelah gue ini sudah ada seorang anak muda, anak milenial, dan dia ternyata sudah punya bisnis, dan bisnisnya woi keren banget ya. Bercabang-cabang. Kita tanya aja langsung ya. Bro, Pak Kapi bro, apa kabar bro? Halo. Oke, Baik. Ini adalah Bro Raka ya? Ya, Raka. Oke, guys, ini adalah Bro Raka. Nah, sekarang kita tanya ya, anak milenial tapi punya bisnis. Gimana caranya ya? Oke. Bro, gue mau tanya nih, Bro Raka. Lu kan nih, gue liat masih muda nih. Iya, iyalah. Masih muda lah ya. Nggak jauh lah. 11-12 ya? Iya. Nah, bro, sekarang lu ketika sebelum mulai bisnis, kita cerita background lu tuh apa sebelumnya? Oke, jadi sebelum mulai bisnis itu sebenarnya ya biasa aja. Saya sebenarnya mahasiswa. Oke, lu anak mahasiswa? Iya, mahasiswa belajar di Universitas Indonesia. Oke, oh anak UI? Iya. Wah, pinter guys, anak UI guys. Buat itu mau masuk nggak bisa guys, jadi nggak pinter gitu. Rezeki lah. Rezeki. Gitu. Ambil apa tuh waktu itu? Jurusan apa? Ambil di Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke, ekonomi. Oh, favorit tuh bro. Iya. Berarti pinter emang. Ekonomi itu favorit guys. Terus? Terus abis itu ngambil program yang double degree. Jadi ada kesempatan untuk lanjutin setengah program perkuliahannya itu di Belanda, lanjutin lagi. Oke, double degree ke Belanda berarti ya. Oke. Dengan jurusan yang sama? Jurusannya beda. Jadi kalau misalnya di Belanda itu international business. Wow. Tapi memang udah satu program. Satu program dengan yang ada UI tadi ya jurusannya. Oke, terus? Jadi lulusannya itu kita dapat double degree, ada yang manajemen dari FEB UI dan juga ada yang international business dari University of Groningen. Berarti lu dapat dua ya? Dapat dua. Dapat dua gelar berarti. Dapat dua gelar. Guys, ini jadi bukan kaleng-kaleng ya. Ini berarti sekolahnya memang mantep nih ya. Tapi buat teman-teman juga yang memang sekolahnya juga nggak double degree nggak masalah. Lu mau mulai bisnis siapapun lu asal lu mau. Oke, bro. Nah sekarang gini bro, lu kan tadi udah jelasin berarti lu memang anak mahasiswa, kemudian lu ambil di UI, kemudian lu double degree di Belanda gitu ya. Nah pertanyaan gue gini, lu ngabisin berapa tahun waktu itu sekolah? Sekolah itu totalnya 5 tahun. Wih, 5 tahun ya. Berarti cocok ya 5 tahun ya. Oke, sekarang gini Bro Raka, lu ngambil international bisnis di Belanda. Nah, sekarang kok bisa-bisanya sekarang lu yang gue dengar buka bisnis. Apa sih motivasinya lu buka bisnis itu gitu? Bukannya kalau anak mahasiswa kan, udahlah gue mau main dulu kali mau apa-apa. Kenapa ngomong bisnis gitu? Nggak, sebenarnya gini sih, kalau misalnya kalau berbisnis kan alhamdulillah keluarga itu punya background di bisnis ya, wira swasta. Oke, keluarga lu memang backgroundnya bisnis, pebisnis. Jadi ayah saya memang bisnis usaha sendiri di bidang advertising. Iya gitu, reklame. Lalu juga ibu saya bersama ayah saya juga usaha di bidang properti. Gitu. Jadi memang lingkungan kita udah terbiasa dengan berusaha sendiri gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri motivasinya sebenarnya ingin punya uang jajan tambahan lah. Jadi motivasi lo pertama ingin mempunyai uang jajan tambahan. Iya. Karena sebagai mahasiswa, karena kita milenial, anak muda tuh banyak maunya gitu. Rasanya masih nggak cukup. Jadi motivasinya yang paling utama adalah untuk nambah uang jajan dulu. Terus nanti setelah itu lu kan udah jalani, kalau boleh tahu kenapa lu yang sombong kan lu jalaninya ini bisnis kuliner. Iya betul. Terus kenapa kuliner? Tadi kan lu bilang bokap di advertising, terus sama nyokap juga di properti. Nah kenapa lu nggak di kuliner? Kenapa nggak samain aja gitu? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya ngelakuin bisnis itu pas SMA
itu pernah pertama kali itu berbisnis bikin sushi itu sendiri. SMA? Iya, udah buat SMA. bisnis sushi? Iya, tapi itu jualnya masih simple lah, masih sistem pre-order, itu jualnya ke teman-teman sekitar aja. Oh jadi sekitar teman, lu nggak malu tuh ya? Enggak, Wih, apa sih buat nambah jajan kan? Ini keren guys, ini keren ya. Jadi selalu tahu kalau lo memang lo bisnis dari awal lo nggak usah gengsian, nggak usah malu nih contoh nih ya. Jadi waktu SMA aja udah jualan sushi. Dan lo buat sendiri itu? Iya, buat sendiri. Itu benar-benar masih belajar simple lah, belum ada karyawan, belanja juga masih sendiri, dan expense juga masih belum ada karena itu numpang bikinnya kalau nggak di rumah saya, di rumah teman. Oke. Tapi kok gini, kok lo bisa sih bikin sushi? Lo belajar dari mana tuh? Nah, teman saya itu kebetulan dia setengah Jepang, setengah Indonesia. Oh, I see. Nah, ibunya itu orang Jepang. Nah, jadi kita diajarin sama ibunya untuk bikin sushi itu. Oh, berarti langsung ya yang dulunya orang Jepang yang ngajarin. Iya, betul. Keren. Dan sampai sekarang lo masih? Enggak, abis itu pas itu sempat istirahat dulu, sama sekali nggak usah itu karena masih sibuk masuk UI. Oh, waktu itu berapa lama lu jualan di SMA itu? Waktu masih SMA? Itu setahun deh, ada. Wow, selama kelas 3 SMA itu. Oke, omset berapa sih itu kalau boleh tahu? Wah, itu kalau nggak salah 800.000 seminggu. Wah, itu buat anak SMA mah banyak amat itu. Jualannya hanya Selasa Kamis, hanya 2 kali. Itu hanya Selasa Kamis? Betul. Seminggunya 800.000? Iya, karena kita ngelihat, saya sekolah di sekolah international school, dan kita ngelihat ini ada purchasing powernya nih anak-anak di sini gitu. Oke, jadi bisa untuk dijual ke mereka gitu. Iya, dijual ke mereka dengan harga yang juga lumayan, tapi masih below the price di kantin gitu. Karena ada juga keluhannya dari anak-anak ngerasa, oh nih makanannya boring nih yang di kantin gitu. Dan juga masih pricey, jadi kepikiran aja, oh nih mungkin solusinya begini. Oke, tapi itu langsung ide lo sendiri ya? Maksudnya waktu lo SMA, nggak disuruh sama nyokap atau bokap? Enggak. Wih, keren. Nah, sekarang gini, gue mau tanya, tadi kan lo udah dari awalnya sushi, terus kemudian, lanjut sampai sekarang nih gimana nih ceritanya nih, sampai sekarang lo punya bisnis sekarang ini? Oke, kalau misalnya sekarang sebenarnya udah following the trend aja sih. Following the trend? Iya, selama lagi kuliah, sebelum kuliah di Belanda itu udah sempat ada kesempatan liburan sama keluarga di Belanda. Oke. Nah, itu masih zamannya di sini mungkin yang pertama kali muncul Itlah ya. Itlah, oke. Ya, yang konsepnya Grab and Go gitu. Tapi pas kita lihat di Belanda itu ada walk to walk, sama apa lagi saya lupa namanya. Pokoknya konsepnya apa tuh kalau? Konsepnya itu seperti yang saya jalanin sekarang, itu Grab and Go aja, jadi nggak ada restorannya. Oke, jadi gitu. Ibaratnya take away aja, take away aja. Dan juga alhamdulillah itu pas seiring berjalannya lagi kuliah, GoFood dan GrabFood itu semakin berkembang kan. Dan itu menjadi opportunity buat kita. Jadi menurut saya, oh ini waktunya untuk kita ambil nih momennya gitu. Yaudah nggak apa-apa, sekalian belajar, kita bikin yang simple aja, restoran tapi nggak ada dine-in-nya. Jadi konsepnya Grab and Go. Dan itu lo dapetnya dari lo waktu kemana liburan di Belanda itu sama keluarga? Iya, waktu lagi liburan sama keluarga di Belanda itu saya ngelihat ada outlet itu kecil tapi ramai sekali gitu. Ramai sekali. Pas saya lihat, ini orang-orang makannya nggak di restoran itu, mereka bawa pulang atau bawa langsung ke kantornya, atau juga ada sebelum ada GoFood di sini di Belanda itu ada namanya Tausbezorg. Oh, apa itu? Itu sama prosesnya seperti GoFood gitu. Jadi tapi mereka pakai sepeda. Kalau di sini pakai motor. Sini pakai sepeda bisa sih, bro, tapi ya pegal juga. Iya, keburu dingin makanannya. Kalau pakai sepeda keburu dingin. Oke, sekarang gini, lu kan berarti udah setelah lu dapat inspirasi dari Belanda ya. Kemudian lu balik ke Indonesia kapan? Terus kemudian lu mulai itu running bisnisnya kapan bisnis ini? Jadi sebenarnya bisnis ini baru mulai itu 1 tahun yang lalu. Oh, baru 2019 berarti? Baru 2019. Gitu. Jadi pas lebih matang lagi, pas udah transfer ke sana, udah kuliah di sana sekitar 8 bulan. Udah ngeliat tuh bisnis modelnya kayak apa. Akhirnya kita coba untuk develop di sini gitu. Kita coba bikin bisnis model yang sama seperti yang di Belanda itu, tapi kita juga research dulu di sini kayak marketnya seperti apa sih, sebenarnya demand-nya ada atau enggak di sini gitu. Karena kalau di Indonesia ini kan banyak ya opsinya ya. Dari kalau di Belanda itu sebenarnya opsinya tidak terlalu banyak. Jadi makanan baik dari harga sampai pilihannya itu nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi secara kompetisi itu sebenarnya di sini luas banget kompetisinya. Karena kalau kita lihat sendiri ayam geprek banyak banget. Banyak banget. Semua merek ada semua ayam geprek. Di sini mudah untuk bikin berusaha. Jadinya juga kompetisinya juga semakin ketat di sini. Dan pasar juga masih banyak ya. Pasarnya tapi luas di sini. Banyak. Jadi nggak ada masalah ya. Ada kompetitor pun nggak ada masalah berarti ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting
makanya itu tadi selain bikin brandnya itu kita perlu tahu uniknya itu bagaimana biar bisa bikin different di market gitu. Oke. Makanya sekarang lu namanya bisnis apa nih? Kalau boleh tahu kulinernya apa ya? Ini namanya Five Temples brandnya. Five Temples ya guys ya. Ini ada IG-nya juga ya? Ada. Apa IG-nya tuh? @fivetemples.id. Oke, nanti kita tulis di bawah ya guys biar lu lihat. Nah, kenapa lo ngambil nama Five Temple lah? Oke, jadi untuk ngediriin usaha ini sebenarnya saya nggak sendiri. Oke. Oh, lu ada joinan juga? Saya berpartner berlima sama teman-teman saya. Oke. Dari yang sana, dari Belanda atau dari sini aja? Ada yang dari Belanda, ada yang dari UI, dan juga ada teman SMA saya yang saya ajak. Oke. Jadi untuk mendirikan Five Temples ini kita berlima. Kenapa namanya Five Temples? Ya itu karena kita berlima. Oh, I see. Iya. Nah, sekarang makanannya apa di Five Temple nih? Ini kita makanannya itu Asian fusion food on the go. Asian fusion food on the go. Iya, jadi kalau Asian fusion ini kita bahannya itu di mix baik dari Western atau dari Asia, dan itu mixnya juga sampai ingredientsnya juga di mix. Oh, sampai rempah-rempah bumbunya semua masuk. Biasanya Asian fusion ini udah ada restoran-restoran gedenya di luar. Nah, kalau kita bikin konsepnya yang grab and go. Yang belum ada kayaknya grab and go ya. Iya. Asian fusion kalau di luar kan pasti nggak grab and go berarti ya. Kalau di sini grab and go. Iya, betul. Kelihatan kayaknya kita lumayan yang pertama sih untuk. Berarti unik ya, ada keunikan ya. Jadi itu sesuatu yang membedakan kita dari makanan-makanan lain gitu. Oke. Nah, sekarang makanannya tuh apa aja sih? Asian fusion tuh apa aja? Buat teman-teman kan bisa tahu nih. Apa aja Asian fusion tuh makanannya? Kalau misalnya di sini kita itu nyediain base-nya dulu. Jadi itu persis sama sebenarnya kayak yang di Belanda saya lakuin. Kalau di Belanda itu kan ada pilih base, pilih protein, pilih sauce. Oke. Nah, kalau di sini juga sama kita. Base-nya bisa nasi atau bisa noodle. Lalu proteinnya itu ada chicken sama ada wagyu. Nah, sausnya itu yang macam-macam itu sausnya. Ada saus. Kita ada sambal kecombrang. Sambal kecombrang. Ya, ada namban itu. Terus juga ada telur asin. I see. Ada mentaiko, ada juga kalau wagyu itu pakai truffle oil. Wow, kayaknya waduh guys. Ini membuat kita lapar hari ini. Nah sekarang gue mau tanya sama lo gini. Itu kan makanan memang sebetulnya campuran ada Western juga, Asian juga gitu ya. Indonesia juga ada pasti situ ya? Iya, itu kan sambal kecombrang itu Indonesia berarti ya? Seperti sambal mata, tapi kita bikin beda biar punya hal yang unik itu ya kita tambahin bunga kecombrang di sini. Oke, pasti enak tuh. Nah sekarang pertanyaan lu gini, harga berapa sih range-nya? Dari paling minim sampai dengan yang terbesar gitu? Kalau kita harga itu dari Rp38.000 sampai Rp50.000 itu. Oke lah, Rp30.000 masih semua terjangkau lah. Anak mahasiswa pun terjangkau semua bisa lah ya. Nah sekarang tanya gue gini, lu kan ini berlima nih jalanin. Iya betul. Nah jadi berlima. Pertanyaan gue gini, selama kalau bisnis itu kan kita berlima kan kepala banyak nih sama nih. Nah lu gimana nih cara ngumpulin idenya satu jadi Five Temple tapi dari 5 orang kepala gitu ya? Jadi ya itu kepake ilmu dari kuliah, dari belajar makanya. Menurut saya belajar sekolah itu penting. Dari situ saya dapat gimana caranya. Yang paling pertama ya kita harus punya goals yang sama dulu. Dan kita harus punya interest yang sama gitu. Goals dan interest yang sama, Jadi selain memotivasi semuanya mau berbisnis, kita juga sama semuanya harus siap. Jadi saya brainstorm dulu bareng-bareng. Kalau misalnya bisnisnya F&B gimana? Pertama itu dulu. Kan kita ngeliat dulu sektornya di mana. F&B. Setelah semuanya kita berlima itu udah setuju, deh coba di F&B. Akhirnya menurut ini interestnya udah sama. Dari situ memang pasti banyak beda pendapat, tapi menurut saya dari perbedaan pendapat itu yang bikin kita untuk stay kreatif sih pastinya. Keren. Dewasa sekali anak milenial ini ya. Konsep bisnisnya bagus. Jadi buat lo semua teman-teman ya. Jadi di sini usia tuh nggak masalah. Yang penting lo mau. Tadi kayak Bro Raka juga dia berlima loh. Karena gue pernah dengar konsep lebih baik bisnis sendiri katanya gitu. Daripada rame-rame, pusing ntar nanti. Tapi lo keren, lo berani berlima memulai gitu ya. Iya, karena kalau menurut saya gini, kalau misalnya sendiri itu kalau mikirin untungnya aja pasti jelas. Iya, gede ya. Buat kita semua. Iya. Tapi kalau saya tidak mau egois seperti itu. Menurut saya yang kita pikirin juga resikonya gitu. Resiko juga sendiri juga. Dengan kita berlima, ya resiko kita bagi berlima. Gitu. Untuk sebagai pelajar itu masih minim lah resiko berlima menurut saya gitu. Nggak terlalu besar untuk ngambil resiko nggak apa-apa. Nah masalah modal, lu kurang lebih boleh sampein nggak? Terserah kalau lu mau sampai juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Modal kira berapa tuh lu mulai waktu awal? Modal totalnya itu berapa totalnya semuanya tuh? Modal nyampe double digit lah pastinya. Dari kita semua berlima itu. Jadi kita bagi rata memang. Bagi rata ya? Karena juga
di sini kita job desk-nya itu kita bagi rata semuanya. Oh, jadi semuanya kerja ya? Semuanya nggak kerja. cuma satu atau dua nih. Iya. Oh, nah oke. itu kombinasinya juga untuk mencari partner itu harus yang tepat gitu, bukan cuman selain punya semangat tapi memang sebenarnya di bidang yang tepat gitu. Oh, oke. Jadi teman saya itu ada yang kuliah di perkulineran. Oh, perkulineran. Ya, nah itu dia bagian R&D. Oh, Iya. oke. Dan juga ada teman saya yang di FA itu kuliah bareng saya itu, tapi dia di Indonesia saja. Oh, nggak Jadi ikut dia- yang di sana di nggak. Belanda. Oke. Jadi dia punya waktunya itu, nah itu dia megang operasional di sini. Oh, oke. Selama saya di Belanda. Nah, karena saya yang masih mobile, kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang di Belanda, itu saya pegang business development. Oh, oke. Gitu. Nah, yang dua lagi itu ada yang bagian marketing, Oke. dan juga yang legal. Gitu. Wow, keren ya. Jadi lu kayaknya udah mikirin banget konsep ini ya. Jadi Iya. udah semua udah ada bagiannya ya. Iya, Ya, betul. Keren, Karena keren. porsinya harus pas lah Yes, semuanya gitu untuk Guys, bisa berkembang. sorry gue potong. Lu bagus ya lihat si Bro Raka ya. Jadi bisnis itu pun walaupun masih ibaratnya masih milenial, tapi ini bisnis udah kayak konsepnya bisnis besar ya. Semuanya ada bagiannya dan ada PIC masing-masing dan goals dan interestnya juga harus sama. Nah, ini penting lu pakai ya. Jadi buat orang yang mau bisnis, jadi lu pastiin lu ikutin nih cara-caranya si Raka, keren banget. Nah, Raka, sekarang gue tanya gini. Lu kan tadi gue dengar punya bisnis di franchise kan nih bisnis maksudnya. Seperti apa sih ya? Seperti apa sih gitu? Oke, jadi kalau misalnya kita ini outletnya udah tergabung ya, dari total ada 7 outlet. 7 outlet? Iya, alhamdulillah sekarang menjelang setahun kita 7 outlet dan masih ada 4 lagi yang diproses. Lagi diproses. Iya. Jadi dalam setahun ini 2019 sampai sekarang lu punya 7 outlet. Iya, Dan sekarang 4 yang lagi proses. 4 lagi proses. Berarti total ada 13 ya? 11 ya? Iya, betul. Wow guys, dan semua konsepnya sama ya? Konsepnya kita campur, jadi ada Oke. yang investor, ada juga yang business opportunity. Maksudnya apa tuh? Business opportunity itu kurang lebih masih sama seperti franchise lah. Oke, jadi sini dia boleh juga orang mau invest juga boleh gitu? Boleh gitu. Yang mungkin oke. interestnya sama dengan dia bisa support visi saya, saya yang menjalankan. Oh, oke. Nah gimana tuh caranya kalau mau investor kayak gitu? Kalau mau, Ha. oh ya. Caranya ngubungin kemana gitu? Oh, hubungin aja ke saya atau ke dalam Instagram Five Temple sendiri bisa. Oh, bisa ke situ ya DM langsung ya? Iya, Oke karena guys. yang mengelola Instagram itu juga masih pihak marketing kan, Oh, shareholder. jadi udah juga. tahu lah ya. Iya. Oke, guys, jadi buat teman-teman yang memang duit lu masih berlebih dan lu bingung mau ngapain ya di suasana kayak gini, boleh lu invest ke Five Temples ya. Oke, Raka, sekarang kita gini, lu namanya bisnis kan jalannya dalam setahun ya. Pasti Iya. dong ada orang bilang ada up and down, Iya, nah itu. betul. Nah, lu ngadepin apalagi saat pandemi kayak Iya, begini. betul. Nah, lu punya strategi apa nih? Terus kemudian apa yang lu lakuin gitu supaya tetap survive gitu ya? Oke, kalau misalnya challenge-nya pasti banyak ya. Ya. Dari pertama kita bikin brand baru aja itu caranya gimana sih biar market itu bisa capture market kita gitu. Kita tuh pasti pertama kali itu bingung dong pas launch brand ini. Sebenarnya ini ke kalangan apa sih gitu? Oh, Siapa oke. sih yang makan ini? Yes. Selain itu juga kalau misalnya untuk cara penyampaian kita untuk komunikasiin itu kan berarti semuanya itu ada di dalam marketing. Oke. Gitu. Jadi marketing strategi kita itu yang paling penting untuk disusun dulu dari awal sampai ke launch, sampai biar orang-orang itu bisa familiar sama brand kita. Dan itu stepnya banyak gitu, macam-macam. Tapi yang paling biasanya kita lakuin itu seperti endorsement ya. Oh, oke, endorsement Iya, ya. karena endorsement itu sangat berpengaruh. Oh, pengaruh tuh ya endorsement ya? Benar. Oh, oke. Gitu. Selain influencer punya pengikut, influencer itu juga punya power untuk engage market gitu. Oh, supaya mereka tahu Five Temples ini, di mana ya? Iya. Gitu. Oh, oke. Dan lu lakukan itu berarti ya? Ya, itu yang kita rutin ya, yang kita lakukan Sampai sekarang? sampai sekarang gitu. Oke, keren. Itu kita selalu komunikasiin, yang paling gitunya biasanya lewat influencer gitu. Oh, Tapi oke. sebelum kita launch ini sebenarnya banyak stepnya, dari kita research dulu, terus ada juga food testing. Oh, oke. Food testing itu kita jadi gather orang-orang yang itu pertama masih lingkungan kita dulu. Itu ada 3 step lah, kita ngelakuin 3 kali. Pertama masih lingkungan yang kita dekat, habis itu juga temennya teman kita, terus temen kita lagi. Jadi udah jauh tuh, jadi udah nggak bias feedbacknya. Setelah udah dapet feedback, kita langsung food costing. Dari food costing baru kita dapat price, dari price baru kita launch. Berarti ini ilmunya benar ilmu yang lu pakai, uang lu dapat di Belanda nih ya? Lu pakai semua ya ilmu bisnisnya ya? Sambil belajar banyak lah dari YouTube juga. Oh, YouTube juga ya? Belajar bisa di mana-mana. Oke, tapi intinya memang ketika lu mau mulai bisnis memang lu harus punya pengetahuan dulu ya. Iya, Itu penting ya. betul, Itu harus itu ya. paling penting. Jadi jangan konyol lu punya uang tapi lu langsung mau bisnis tapi lu nggak tahu. Iya, betul, harus prepare sih Oke, pokoknya. guys ya, dulu lihat ya.
tadi gue gali lagi. Jadi ketika lu memang mau bisnis ya bukan hanya uang yang lu punya gitu, tapi lu otak juga harus punya gitu. Kalau otak nggak punya susah juga. Iya. Oke, nah sekarang gue tanya gini, lu ngembangin bisnis ini pakai apa? Apakah tadi lu bilang kan serba pakai Grab atau GoFood? Itu lu pakai berarti ya? Iya, semuanya kita ambil itu baik di GoFood, GrabFood, terus juga insya Allah nanti kita ada di Shopee juga ya. Oh, ya, Shopee udah bisa juga ya? Juga ada. Oke. Jadi lu langsung aja nanti kita kasih tahu ya di IG-nya itu apa, Five Temple. Jadi lu bisa pesan langsung makanannya. Pokoknya gue tadi ngeliat, gue baru sekali sama kesini, wah kayak enak juga nih kayaknya. Cobain lah abis ini. Pasti harus cobain. Soalnya temen gue suka makan dua-duanya. Oh saya. Ada. Oke, selanjutnya gini. Rak, sekarang gue tanya gini. Lu sekarang omset kalau boleh tahu udah berapa? Omset saat ini total, totally aja. Per hari ya? Per hari aja, kita ngomong harian aja. Per hari sekitar 5-6 lah. Wow. Iya. 5-6, dan lu nggak ada hari libur? Nggak ada hari libur. 5-6 juta guys, lu kali aja 30 hari ya. Nah, buat lu ngitung buat PR ya. Nah, terus sekarang gue tanya, lu cabang udah berapa sekarang dari totalnya? 7 ya? 7 cabang, nah itu franchise semua ya? Iya, ada franchise, ada investor tadi. Ada investor ya? Campur. Terus kemudian karyawan lu ada berapa sekarang? Total yang kerja di Five Temples ini? Per outlet ada 3-4. 3-4. Jadi kurang lebih ya sekitar 20-an, hampir 30-an lah kurang lebih. Oh iya, tapi itu yang di kitchen ya. Yang di kitchen. Di luar itu ada yang ada di warehouse. Oh, di warehouse juga ada. Warehouse, kita ada 3 orang. Setiap cabang enggak? Warehouse satu warehouse untuk semua cabang. Sama ada juga yang tim keuangannya juga. Oh, mungkin sekitar hampir mostly 40 lah ya, porsi ya kurang lebih. Oh guys, keren loh. Anak muda punya 40 orang ya yang dikasih makan, kasarnya begitu, dikasih gaji. Keren. Bro, gue mau tanya, namanya orang bisnis kan dari awal biasanya jatuh bangun segala macam. Nah, gue boleh tahu dong cerita set story lu nih dari awal lu ketika sekarang lu udah punya tempat nih kayak gini. Dulu lu kayak gimana ya kalau boleh tahu ya? Oke, jadi sebelum kita punya toko ini, kita itu berawal dari garasi rumah. Iya. Garasi rumah guys. Oke, gimana ceritanya? Ya itu karena apa ya? Jadi seperti kalau misalnya saya bilang kan start itu bisa di mana aja. Karena ini nggak perlu dine in, nggak perlu ada orang yang berkunjung langsung ke situ. Betul. Kita start dari garasi rumah aja gitu. Jadi garasi rumah lu nih? Ya, garasi rumah, bener. Dari garasi rumah itu kita karyawan itu ya pulang perginya ke rumah saya. Tapi yang masak lu apa karyawan juga? Karyawan, udah langsung karyawan. Guys, ya, jadi selalu lihat ya, bisnis yang besar mulai juga dari kecil, dan ini keren banget loh, bisa jadi inspirasi lo. Bro Raka ini dengan Five Templesnya mulai dari garasi rumahnya dia, ya. Dia modal dari garasi rumah, ini keren banget. Oke bro, ini benar keren banget. Mudah bisa inspirasi ya buat teman-teman ya. Amin, insyaallah. Oke, lu punya moto hidup apa sih? Nah, moto hidup lu sebagai seorang milenial, terus lu punya bisnis yang udah banyak cabang dengan teman-teman lu, apa moto hidup lu? Moto hidup ya. Moto hidup sebenarnya bisa berubah sih, kan tergantung. Saat ini lu apa moto lo? Saat ini apa? Bisa berguna bagi masyarakat luas lah. Bisa berguna. Lu udah lakukan ini dong berarti. Salah satunya saat ini jalan. Kita doain ya guys, semoga semoga Five Temple lebih keren lagi, lebih gede lagi, lebih berkah lagi ya buat bantu orang banyak. Nah sekarang gue tanya, lu udah merasa sukses belum saat ini? Belum. Nah sekarang kalau lu belum merasa sukses, apa kriteria sukses buat lu? Kriteria sukses apa ya? Sukses nggak ngerepotin orang lain sih. Nah, gue setuju. Jadi kalau menurut lo adalah sukses nggak ngerepotin orang lain ya? Iya, asal nggak ngerepotin orang lain itu sukses. Ini bisa jadi quote gue juga nanti ya di sana. Nah, jadi buat lo adalah sukses itu adalah tidak merepotkan orang lain. Iya. Oke, berarti sekarang lo udah sukses dong? Belum lah. Oh belum. Oke. Nggak akan pernah sukses biar belajar terus. Oke, siap, keren. Jadi selalu haus ya? Iya. Oke. Nah sekarang gue tanya habit rutin lu sampai dengan sekarang apa sih? Sampai lu mempunyai visi yang kayak begini, bisa punya bisnis kayak begini, apa sih habit rutin lu yang lu lakuin? Mungkin orang-orang di luar mungkin mau tahu dan gue lakukan hal yang sama gitu. Oke. Mungkin lu lari pagi atau lu jogging pagi atau apalah whatever lah ini. Hidup sehat ya sebenarnya, selain berbisnis saya suka banget olahraga. Wow. Malu suka olahraga berarti. Suka banget berolahraga. Apa olahraga lu? Olahraga kalau misalnya main bola, main futsal, main basket. Oke sih. Tapi kalau misalnya sehari-hari kadang-kadang masih jogging sih memang. Tapi lu tiap pagi tuh? Nggak selalu. Nggak selalu. Tapi emang suka ya olahraga ya? Emang suka olahraga karena
kalau misalnya fisik sehat itu pasti pikiran sehat. Setuju gue, pikiran sehat, pikiran positif, padahal juga pasti bagus ya positif ya. Oke, guys, jadi ini buat masukan juga teman-teman. Kalau pikiran lo negatif, berarti lo banyak mager di rumah, nggak pernah olahraga ya. Banyak makan di tempat ini, jadi lo pusing kepalanya. Oke, sekarang Rat, gue tanya lagi gini, apa arti keluarga buat lo dan bentuknya supportnya seperti apa sih keluarga gitu? Keluarga ya. Keluarga menurut saya itu support yang nggak akan habis lah menurut saya gitu. Karena kalau misalnya kita berusaha, apa yang kita targetin itu juga semuanya buat keluarga gitu. Nggak secara materi aja ya, secara mentally misalnya support atau ya affection itu semuanya kan juga untuk keluarga gitu. Yes. Untuk ngebanggain pun juga pasti untuk keluarga juga. Menjadikan kebanggaan buat orang tua juga lo ngeliat orang tua juga pasti senang dong sama lo kan. Betul. Nggak hanya materi ya. Iya, nggak hanya materi aja sih. Setuju guys. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ada punya orang tua ya, lo dan lo anak milenial, sekarang lo berpikir bagaimana nggak hanya minta uang tapi menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha seperti Raka dan buat orang tua lo bangga dengan itu. Setuju bro ya? Insya Allah. Nah bro, sekarang pertanyaan gini, ada nggak sih impian lo dari bisnis ini buat keluarga yang mungkin lo di otak ada nih di pikiran tapi belum tersampai sampai sekarang misalkan apa sih gitu? Ada nggak sih? Impian ya? Iya impian dong, kita ngomongnya impian kan. Rasanya sebenarnya sih kalau misalnya impiannya misalnya bisa ngasih mobil, jalan-jalan itu kan biasa ya sebenarnya. Paling apa ya, penting untuk nyenengin aja sih sebenarnya. Membuat mereka bahagia senang dengan lu sukses juga itu mungkin impian juga lu ya. Kurang lebih itu kayak gitu kalau ya. Misalnya kalau misalnya mau sampai bisa ngajak jalan-jalan atau memberi hadiah ini itu kan sebenarnya memang hal yang pastinya akan semua orang maunya melakukan hal seperti itu dong. Tapi yang paling penting tulusnya lah gitu, kebahagiaannya itu yang nggak bisa terbayarkan. Keren ya guys ya, anak milenial punya visi yang bagus. Sekarang pertanyaan gue terakhir nih, bro Raka, boleh nggak lo kasih tip bisnis buat teman-teman juga anak milenial? Dia mau mulai bisnis, apa sih tips-tips yang mungkin bisa dilakukan sehingga mereka bisa juga punya company perusahaan kayak lo ini gitu ya? Gitu ya. Kalau tips dari saya pribadi sih, pertama sebenarnya apapun itu bisnisnya itu harus realistis. Apapun bisnis itu harus realistis. Harus realistis gitu. Boleh sih sebenarnya mimpi besar itu pasti gitu. Tapi kalau misalnya sebelum mimpi besar itu sebenarnya harus step by step dulu semuanya. Gitu. Jadi preparation itu paling penting sebenarnya. Persiapan itu penting dan juga harus realistis gitu. Karena apapun itu bisnisnya pasti kemungkinannya itu ada dua, ada berhasil, ada juga gagal. Setuju. Tapi kalau misalnya gagal, itu bukan berarti salah gitu. Kalau gagal bukan berarti salah gitu. Bukan berarti salah. Gagal itu untuk mencari jalan keluar lain gitu. Jadi menurut saya untuk semua anak muda atau teman-teman semuanya kalau mau berbisnis itu yang penting harus tekun, harus berani. Yang paling pertama itu harus berani dulu. Harus berani ya berarti. Ya, gimana pun itu, karena apa yang pun dilakuin itu pasti ada risikonya gitu. Apapun ada risikonya. Persiapannya itu harus tepat dan juga harus realistis untuk ngeeksekusinya. Nah masalah modal gimana? Menurut lu modal itu penting nggak sih? Kecil, gede? Orang bisa dari luar, gue nggak berani bisnis, modal gue nggak ada. Nah menurut lu gimana tuh orang-orang yang berpikir seperti itu? Sebenarnya modal penting sih memang. Modal paling penting. Ya itu seperti yang saya bilang tadi juga, realistis gitu. Jangan terlalu maksain juga. It's not about how much you have gitu. But it's about gitu what you can do with what you have gitu. Itu menurut saya sih sebenarnya. Jadi apapun yang ada di kita, ya lu lakuin aja dulu gitu kan. Mau ya cuman kecil kayak gitu ya, lu jalanin. Cari bisnis yang mungkin kayak gitu-gitu kan. Bisnis apapun itu pasti bisa berkembang gitu. Setuju. Jadi modal sekian, kalau misalnya dilakukan dengan benar, itu pasti bisa besar sekali. Sebesar apapun itu. Gue setuju. Keren. Nah, jadi buat teman-teman ya, jadi modal itu penting ya. Tadi Bro Raka bilang pasti penting. Tapi tadi, lu pertama adalah fokus aja apa yang lu punya, ya lu lakuin gitu. Iya, betul. Artinya lu sekarang punya 5 nih, terus kemudian lu mau fokus modal yang 100 ya, lu nggak jalan-jalan ya. Iya, betul, nggak jalan-jalan. Akhirnya mikir mulu. Mikir terus nggak jalan-jalan. Mikir terus nggak dieksekusi juga percuma. Jadi gue ingat ada quote-nya Bob Sadino tuh, yang almarhum udah meninggal. Dia bilang kalau ada yang nanya ke dia, Bob, ini Pak Bob apa yang paling bagus bisnis saat ini? Bisnis yang nggak ditanyain tapi lo kerjain katanya. Kalau ditanyain mulu percuma gitu kan, nggak jalan-jalan.
Oke, aduh, Bro Raka keren banget nih, ilmu daging semua nih ya. Jadi buat lo semua ya, ini kita kesempatan bisa berdiskusi dengan Bro Raka, salah satu pemilik dari Five Temples ya. Dan lo kan lihat nanti di IG-nya kita taruh di bawah sini, dan jangan lupa ya guys, lo follow kayak Instagram, lo like, subscribe ya, dan jangan lupa ketika klik loncengnya, karena kenapa? Ketika lo klik loncengnya lo akan dapat informasi yang terbaru tentang para pebisnis. Dan ingat, tentang para pebisnis yang paling oke hanya ada di Celoteh Bisnis channel YouTube kita yang paling keren se-Indonesia. Oke guys, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.